Xin chào, mình là Doraemon. Mình đến từ tương lai để giúp cậu. Đấy, thế đấy đại ca. Ada yang tahu jingle barusan diambil dari kartun apa? Ayo ngaku, anak 80-an, mana suaranya? Ya, ketahuan deh jadinya umur Mimin. Ya, betul sekali, jingle barusan adalah jingle dari film kartun Doraemon. Mana fansnya Doraemon? Angkat tangannya! Welcome back guys to Midtime Movie, tempat mangkal alur cerita film. Film kartun Doraemon ini memang merupakan film kartun terlegend yang digandrungi hampir setiap individu generasi tahun 80-an. Termasuk Mimin sih. Kenapa demikian? Karena yang Mimin tahu, generasi Gen Z sekarang ini mana mungkin tahu apa itu Doraemon. Mereka mungkin saja lebih kenal dengan Ipin Upin, Bobo Boy, Ben 10, dan juga pastinya tak ketinggalan yaitu anime. Sebut saja Attack on Titan atau Chainsaw Man atau One Man Punch, apa itulah. Pastikan mereka lebih paham ketimbang Power Ranger atau Dragon Ball atau Senseiya. Oke lah, tanpa perlu berbahasa-basi busuk, segera saja kita review film Doraemon live action asal negeri Vietnam kali ini. Check it out setelah yang satu ini ya. Intro. Di awal film dikisahkan seorang pemuda berbaju kuning yang bernama Nobita. Dia sedang tidur-tiduran alias malas-malasan belajar. Tiba-tiba ada seorang yang meninju perutnya. Nobita terbangun dan... Nếu có bất cứ thắc mắc gì thì cứ hỏi. Xin chào, mình là Doraemon. Mình đến từ tương lai để giúp cậu. Sambil jongkok lalu makhluk biru terang itu memperkenalkan dirinya sebagai Doraemon dan siap menolong Nobita dalam kesulitan. Nobita yang tidak merasa memesan barang-barang apapun di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau marketplace lainnya merasa curiga dengan benda biru terang itu yang bisa berbicara. Dan diperhatikannya dengan sesama dan dicobanya diingat-ingat lagi apakah dia juga ada membeli suatu barang yang bau-bau mistis dari Indomaret ataupun Alfamaret ataupun Astro yang hanya cukup menunggu 15 menit sampai tujuan. Akhirnya dia menganggap Doraemon adalah pencuri. Tak lama kemudian guys, Doraemon memperkenalkan Nobita beberapa alat-alat ajaib dari masa depan. Seperti roti yang bisa membuat anjing berbicara bahasa Indonesia. Tapi ternyata setelah ditunggu tidak berhasil guys. Nobita dan Doraemon layaknya anak-anak pada umumnya yang sangat suka sekali bermain ketok-ketokan kepala. Tapi ternyata Nobita lebih unggul dan Doraemon lebih banyak yang dipukul. Berikutnya Nobita memperkenalkan makanan bumi kepada Doraemon, sejenis onde-onde hijau, dan syukurlah akhirnya Doraemon suka. Suatu hari ketika Doraemon dan Nobita sedang berpergian ke suatu tempat, ternyata mereka sudah terlambat guys. Doraemon lalu mengeluarkan pintu kemana saja dan kali ini bukannya berfungsi. Tetapi Doraemon harus memukul pingsan Nobita dulu dan menggendongnya ke tempat tujuan lalu membangunkannya. Seolah-olah pintu kemana saja itu memang berhasil, tapi ternyata tidak guys. Baling-baling bambu.
Oh salah ya, ngomongnya baling-baling bambu. Nobita kemudian ditunjukkan sebuah alat canggih baru guys. Nah, kalian pasti familiar dengan satu ini. Yap, betul sekali guys, baling-baling bambu. Terlihat Nobita yang sedang mencoba alat canggih dari masa depan itu dan mereka sedang terbang, tapi ternyata dia sedang diangkat oleh Doraemon dan orang sekitar yang melihat mereka pun menganggap mereka ODGJ alias orang dengan gangguan jiwa. Lanjut. Malam itu Nobita terlihat sedang kesusahan untuk menghafal pelajarannya. Dan Doraemon sebagai teman yang baik lalu mengeluarkan sebuah roti. Ya, betul sekali. Roti memori atau roti pengingat alias angkitan. Begini penampakannya. Tapi sebelum dicoba, pastinya kita tidak akan tahu efek dari roti ini berhasil atau tidak. Shizuka. Nobita yang sedang bucin tingkat dewa dengan teman sekolahnya yaitu Shizuka. Shizuka ini adalah anak perempuan yang sangat cantik. Tidak hanya cantik, dia juga pintar dan sangat mahir bermain biola. Tapi saking tinggi hayalannya, Nobita sampai-sampai tidak tahu menjaga jarak dan parahnya Doraemon juga. Akhirnya mereka berdua ditinggalin deh sama Shizuka. Tukang palak. Sepulang sekolah, Nobita dengan gentleman-nya mengantarkan Shizuka pulang ke rumahnya. Phát lên trời luôn. Wow, thích thế. Suka này, Gì cơ? chuyện gì xảy ra thì mình sẽ luôn với nhau nhé. Dengan sedikit rayuan mautnya, lalu Nobita berhasil membuat Shizuka tertawa. Tapi tak mereka sangka-sangka datanglah seorang bertubuh gempal membawa baseball. Ya, kalian pasti bisa tebak siapa orang itu. Kalau kalian menebak itu Giant, kalian hanya setengah benar guys. Giant ini bukanlah cowok tinggi besar, tapi hanya seorang perempuan berbadan kecil. Nobita komplain kok Giant diperankan oleh perempuan dan Giant berkata bahwa semua pemeran sudah habis, cuma tersisa dia saja. Melihat hal itu, Shizuka pura-pura menelpon mamanya lalu kabur meninggalkan Nobita. Tiba-tiba Suneo datang, tapi Nobita malah mengatakan dia nggak mirip sama sekali dengan Suneo. Akhirnya, Nobita berteriak minta tolong karena mulai digebukin oleh Suneo dan juga Giant. Awalnya Doraemon yang lewat mau membantu Nobita karena dia sudah berjanji kepada Nobita di awal video. Tapi lalu dia teringat kalau Nobita sering sekali memukulinya. Lalu Doraemon membatalkan niatnya dan malah ngeloyor pergi. Doraemon cứu tao với. Quan tâm lo lắng, yêu thương và che chở cho Nobita. Đừng quay lại đây. Episode 2. Shizuka dan Nobita yang sedang berjalan menikmati suatu pagi yang cerah. Di belakang mereka ada Giant dan Suneo yang sedang melakukan hobi mereka yaitu memalaki orang-orang yang sedang lewat. Ketika Nobita bermaksud mengajak Shizuka ke rumahnya, tiba-tiba muncullah Deki Sugi, si anak pintar di kelasnya Nobita. Stand by me, 날 바라봐 주르지 마. Thôi. Em xin ạ. Mương ở đâu? Suka. Deki Sugi pun mengajak Shizuka untuk belajar bersama di rumahnya. Entah karena takut atau bagaimana, ajakan itu lalu terima begitu saja oleh Shizuka. Nobita lalu mencari alasan agar Shizuka tidak jadi pergi dengan Deki Sugi. Lalu dia mengatakan bahwa Pak Guru belum memberikan PR apapun. Deki yang merasa di atas angin pun langsung mengejek Nobita sebagai anak bodoh. Dan kemudian Shizuka digondol Deki Sugi dan menyisakan Nobita yang sangat kepanasan. Suneo dan Giant lalu berusaha menenangkan Nobita, tapi karena amarahnya sudah mencapai ubun-ubun guys, mereka berdua pun disemprot oleh Nobita. Dan tentunya tak heran lagi yang terjadi berikutnya adalah Thế con thằng này. Em ơi, bình tĩnh đi em, bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Mày biết gì mà nói. kembali ke rumah. Nobita langsung mencari Doraemon. Ternyata Doraemon belum mengenakan kostum apapun. Akhirnya adegan pun diulang lagi. Asli goblok banget sih.
Nah, kali ini setelah Doraemon sudah ready dengan dandanannya, Xin lỗi, làm lại. Nobita, có chuyện gì vậy? Cái ghi nó láo với tao mày ơi. Kể tao nghe. Nobita langsung curhat panjang lebar seperti di komik-komik sampai Doraemon juga kepanasan geleng-geleng kepala mendengarkan cerita Nobita. Nobita lalu mengatakan bahwa dia sangat cemas dalam keadaan Shizuka dan mereka harus segera satset menyusul ke rumah Dekisugi. Doraemon lalu mengeluarkan pintu kemana saja dan kali ini Nobita dengan senang hati dipukul pingsan dulu sebelum mereka menggunakan pintu itu. Lalu singkat cerita, sampailah mereka ke rumah Dekisugi dan mereka langsung saja memanggil Dekisugi dan juga Shizuka. Tapi anehnya guys, keadaan rumah itu sangatlah sepi. Doraemon lalu mengambil sesuatu dari rak TV dan masukkannya dalam kantongnya. Wanjir, kok bisa-bisanya Doraemon jadi klepto di sini ya? Suka. Tiba-tiba suara gemericik air dari kamar mandi dan insting liar mereka pun segera muncul. Mereka pun segera berebutan dan mengecek apakah itu benar Shizuka yang sedang mandi. Dari balik tirai bathtub, mereka langsung bisa melihat siluet wanita yang sedang mandi. Tapi ketika tirai kamar mandi dibuka, ternyata yang keluar adalah Jaiko. Doraemon dan Nobita pun kaget melihat kenapa Jaiko adalah seorang pria. Belum selesai kagetnya, Jaiko berteriak memanggil kakaknya Giant dan Giantnya datang. Sebuah neraka bagi Nobita karena barang yang tadi diambil Doraemon sudah ditaruhnya di kantong Nobita. Giant lalu menghajar Nobita dan Nobita pun sadar ternyata mereka sudah salah masuk rumah guys. Kembali ke Dekisugi yang sedang bersama dengan Shizuka. Deki mendapatkan sebuah pesan dari Doraemon yang melaporkan bahwa Nobita sudah masuk perangkap mereka. WTF? Konspirasi macam apa ini? Tak lama kemudian, Shizuka menanyakan bagaimana cara mengerjakan sebuah soal pada Dekisugi. Dekisugi yang melihat kesempatan langka ini sudah datang, lalu memegang pundak Shizuka dan memandang ke arah kamera seperti hendak berkata, "Aku tahu kalian pasti ngiri kan?" Dan tamat. Demikianlah alur cerita film Doraemon versi live action kali ini. Nah, Mimin tahu buat teman-teman Mite Movie yang mau kepoin YouTube aslinya pasti kaget loh, kok cuma ada 2 judul ya. Tenang guys, kalian semua tidak sendirian. Mimin juga masih bingung kenapa ini cuma ada 2 episode ya. Sudah di Google tidak ketemu, sudah ditanya di medsos dan lainnya, sepertinya para fans sudah menunggu ya. Tidak ada jawaban, tidak ada perkembangan, sudah 10 tahun berlalu. Jadi kalian tidak sendirian. Bagi yang tahu jawabannya boleh dong spill di kolom komentar. Semoga segera ada jawabannya teman-teman ya. Makasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Makasih juga buat yang sudah memberikan support bagi perkembangan channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia di sana. Mimin Mite Movie dan segenap kru yang bekerja di belakang layar izin pamit dan sampai jumpa lagi di review alur cerita film lainnya. Tunggu. Mimin mau pantun dulu. Ikan teri ikan asin. Mohon maaf lama nggak upload, bikin ngangenin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.